Halo, kita Hai. dari cast dan pengisi soundtrack film Laura. Yes, aku Amanda Rolls, berperan sebagai Laura. Aku Karissa Peruset, berperan sebagai Iren. Aku Nuka yang nyanyi soundtracknya. Ya, saya Kevin Ardilova dan mau ngobrol-ngobrol sambil tanya jawab. Pak, maaf, jadi siapa Pak? jadi Jojo. Ya. Nah ini dia udah into karakter. Iya. Oke. Ya, kita mau ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol dan kita semua masing-masing ini udah punya cue card yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ke masing-masing orang. Oke, Cak. Oke, ini untuk semuanya ya. Ya, Deskripsi keluarga untuk kalian tuh apa menurut kalian? Ini buat kita semua ya? Ya. Apa? Siapa duluan? Siapa dulu? siapa yang udah punya aja jawabannya ya? Aku ya. Ini satu kata apa boleh? Bebas. Keluarga itu tempat untuk pulang. menurut aku. Sama lagi jawaban lu. Nah, asik lu. Apa ya? Keluarga. Keluarga adalah rumah, ya. Ibu juga mau nanya lagi. Rumah tempat untuk pulang dan ya. Pokoknya jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pokoknya apapun yang terjadi, yang pertama adalah keluarga dulu. Gitu. Ya, cuman mungkin mau nambahin dikit, mereka lah yang selalu mencintai kita unconditionally gitu loh, yang selalu ada ya. Yang selalu ada buat Ya. kita dan tepat. Orang terdekat. Ya, Kalau pacaran? pacar juga nantinya akan jadi keluarga juga. Oke. Ya keluarga menurut aku tuh gimana ya? Adalah segalanya lah. Pokoknya. Nah, asik Iya. jawabannya. Hai. Yang cari yang lain dong. Ya, Template seperti banget. itu. Oke, kita langsung aja lanjut Oke. ya. Moving on. Karena tadi jawabannya Karissa singkat dan padat, aku mau nanya ke Karissa dulu. Ya, bridging-nya oke kan? Oke. Bagus tuh, bagus. Kapan memori paling bahagia selama hidup kamu? Wow. Selama hidup Iya, apa momen yang paling bahagia? yang paling recent aja kali ya. Boleh. Baru pulang traveling ke apa? Papua ke Raja Ampat, asik banget. Semesta indah sekali. Responnya harus gitu ya, Man? Ada sound effect-nya. Okay. Put in the work then. Like, Iya. Oke. Yes itu aku happy banget. Kamu syuting di sana? Alam. Atau liburan? Sekalian liburan. Oke. Bukannya waktu itu kepilih film Laura juga seneng banget ya? Kepilih banget kan? Oh, Kepilih buat Oh, main di film maksudnya Laura. itu ya? itu. Buat Amanda, bagaimana cara lo mengatasi rasa kesepian? Saya berharap juga saya punya jawaban untuk itu. Karena lo nggak pernah kesepian. Karena gue kesepian dan gue gak punya jawabannya. Ya ampun, sedih banget. Sorry, agak Ini biasanya ntar ada musik-musik gitu. Piano-piano gitu kan. Itu ada sound effect emoticon Editor. gitu. Asli. Enggak, tapi gimana caranya menanggapi kesepian apa? Mengatasi rasa kesepian. Biasanya lo ngapain gitu? Kayak anjir sepi banget. Biasanya jangan pasif-pasif amat. Jadi lo lah yang coba approach teman lo, keluarga lo. Oh, bisa lo Man kayak gitu ya? Enggak, cuman layak idealnya seperti itu. Iya, Kalau iya. kesepian telepon lah teman dekat. Kan lo yang ditanya, gue nanya lo. Oh, Bagaimana cara lo? gue cara gue ya? Lo. Oh iya lupa. Telepon pacar. Telepon pacar. Ngobrol. Kalau pacar lagi sibuk? Ketemu sama teman. Oke. Ketemu sama teman. Atau nggak telepon kakak sering ya? Kita nih, lo anggap temen nggak? Pernah gue chat nggak? Nggak pernah. Berarti kayaknya belum sedekat itu. Nggak pernah. Lo chat gue cuma nanya kerjaan doang. Vin besok syuting ya gitu. Iya. Iya kan? Oke, move on. Oh, buat Kevin. Ya. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa she's the one? Pas banget. Pertanyaannya pas. Aduh. Karena dia bisa memberikan ketenangan gitu, kedamaian gitu. Kayak apa? Karena boleh? pada akhirnya bentuk dan lain-lain tuh udah nggak penting lagi. Yang penting lu damai, tenang, menjalani semuanya dengan Oke, untuk kamu ya.
Pernah nggak merasa takut kehilangan seseorang? Em, Pernah, tapi itu setelah ditinggal seseorang. Sebelumnya belum pernah, karena awalnya emang aku berpikir semua di dunia ini kan punya yang di atas, kita cuma dikasih titipan. Cuman setelah ada satu kerabat terdekat yang udah pergi duluan, itu baru ngerasain bahwa wah ternyata ditinggal itu tidak ada aba-abanya dan sangat menyakitkan. Seperti itu. Dalam banget. Ya, my crush. Jadi sedih ya. Yang Iya, lain kali kok cerita gue dari. berkaca-kaca Oke. mata gue. Jam tidur kali lo. Terus Oh ya. Ini buat semuanya. Seperti apa sih perjuangan versi kalian? Salah satu perjuangan untuk gue yang nggak terberat sih, tapi yang mungkin gue agak bangga adalah gue bisa balik lagi ke dunia film setelah gak acting sama sekali. Wih, keren. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Terus siapa? Lo, Man. Lo lah, kan gue nanya kalian. Oh, lo nggak jawab ya? Terakhir. Oke. Apa ya? Kayaknya kalau ngomongin perjuangan tuh selalu tentang yang paling gede tentang karir ya. Ya. Ya gimana bisa sampai sini sekarang gitu dan ya apa aja yang udah dilewatin gitu. Siapa aja yang udah mau jatuhin dan siapa yang bangunin lagi gitu. Siapa? Buset. Gitu. Dan itu sih perjuangan yang menyenangkan. Amanda. Enggak. Oh, Jawabannya apa? perjuangan. Oh mungkin kalau aku dari segi musik kali ya. Karena kan musik itu setelah aku keluar dari ajang pencarian bakat, ternyata musuhnya itu lebih luas lagi, kayak yang lebih senior. Let's say Raisa, Tulus, atau mungkin Noah kayak gitu. Jadi mungkin perjuangannya adalah gimana caranya sampai titik ini harus terus ngeluarin lagu dan karya supaya nama tetap terdengar. Ya, ya, ya. Banda sendiri? Sama-sama sih tentang karir juga. Cuma kalau lebih spesifik mungkin untuk film Laura ya. Kayak perjuangannya banyak banget dari awal sampai akhir. Keren dia. Iya. Nggak, maksudnya gue beneran gue nggak tahu gue bisa ngelewatin itu semua atau enggak gitu, Vin. Kayak Vin ya. Kevin. jadi kayak senang banget, kayak bangga sama diri sendiri. Wah ternyata bisa juga gue lewatin dengan memberi yang terbaik gitu. Jadi lumayan puas sih. Apapun tanggapan orang, tapi yang penting dari diri aku udah ngerasa oke, udah cukup. Buat Karissa. Buat Karissa, apa arti kehilangan? Jangan dia tadi nangis. Satu lagi, yang lain. Buat semua deh. Pernah nggak jalanin hubungan yang toksik? Buat kalian? Pernah banget. Aku nggak pernah. Mau diperjelas atau enggak? Udah pernah, parah banget udah. Iya. Itu lo pernah? Pernah. Pernah. Tapi nggak parah banget, cuman dan dulu tuh nggak tahu itu toksik, tapi sekarang kayak Oh itu ternyata toksik ya gitu. Setelah lo tumbuh ya? tumbuh dan merasakan hubungan yang tidak toksik. Oke. Gimana, Vin? Gue pernah. Kayaknya semua orang pernah deh. Terutama yang kalau berhubungannya lama. Iya. Karena tumbuhnya bareng kan gitu. Dan kita pasti beberapa tahun yang lalu masih masa tumbuh gitu. Jadi berubah-berubah. Dan itu melelahkan. Bisa toksik. Bisa toksik. Iya. Oh ini untuk semua. Kalau bisa milih, kamu ingin masa depanmu seperti apa? Aku dulu kali ya. Mungkin kalau dari segi kehidupan aku pengen tinggal di
pedesaan yang nggak ada banyak orang supaya bisa lebih menikmati sisa hidup, karena kayaknya di Jakarta nih kalau buat tinggal masa tua agak kurang pas. Edit sih. Nggak beda jauh sama aku sih sebenarnya. Kayak pengen jauh dari semuanya. Gue pengen rumah di bukit. All alone. Puncak apa? Iya, yang deket-deket. Iya, puncak-puncak. Iya. Iceland Biar sekalian. kalau mau kerja tuh masih nggak jauh gitu, nggak terlalu jauh. Iya, siapa tahu gue Udah nggak kerja lagi gitu, lo ketemu laki kaya banget gitu iya, ya. kayak gue Iya, jadi iya, sugar iya, baby iya. aja, housewife Iya. gitu. Mau sih, itu Oke. idaman gue. Amin. Amin. Oke. Sekarang coba Amanda. Sorry, aku pertanyaannya tuh apa ya? Saya ngomongin rumah sih. Ini ada pertanyaan untuk Amanda. Oh, masa Lu depan. ngebayangin Kamu nggak ingin masa masa depan depan kayak seperti apa? apa? Oh iya. Masa depan saya Seperti Seperti saya 2 tahun lalu. Iya. oh. Udah lewat. iya dong. Masa depan tuh kayak kapanpun ya jangan. Saya tetap akan ada di industri ini. Anjir, awas lo Tapi Mas. mungkin saya Iya, ada ini disimpan orang-orang nih. Tapi saya ada di belakang layarnya. Oke. That's cool. Kayaknya. Dah. Oke. Masa depan ya? Luas banget lagi. Gua nggak pernah kebayang sih. Maksudnya gua nggak pernah mau punya. Pokoknya gue nanti harus kayak gini gitu. Karena dulu setiap gue punya itu ternyata jalannya beda gitu. Dan nggak apa-apa gitu. Ternyata itu lead gue ke jalan yang lain gitu. Yang ternyata lebih bagus daripada yang gue bayangin sebelumnya. Gitu. Jadi gue nggak pernah mikirin mau jadi gimana. Tapi kalau ngomong sekarang gue fokus aja sama apa yang gue jalani sekarang gitu. Kayak gue apa gitu, profesi gue apa, gue siapa gitu. Ya gue selalu bertanya itu setiap hari. Gitu. Lo ngapain, Vin gitu? Ya udah, lo harus jadi yang terbaik dalam profesi itu gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin nanti pokoknya harus begini kayaknya capek gitu. Dan nggak bisa. Go with the flow aja. Go with the flow. Tapi dengan awareness kalau lo harus selalu ingat lo tuh ngapain dan lo siapa gitu. Dan pekerjaan lo apa, sosok lo di keluarga itu siapa gitu. Di pertemanan tuh apa, dan lo harus menjalani semua profesi itu dengan baik. Gila ya. Gila banget. Gila ya. So Kayak, wise. wow. Ini untuk Amanda. Sebutkan hal yang bikin kamu happy akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Happy soalnya ya selain ketemu kalian hari ini. Beneran tapi. Hai banget. Happy karena sebentar lagi film Laura akan tayang. Oh iya benar. Itu deg-degan sih. Ya. Deg-degan banget. Apakah akan respon orang gimana gitu? Iya. Oh, buat saya doang gitu ya pertanyaannya. Oke. Aku mau nanya nih untuk semuanya. Dari semua yang pernah kamu rasa, pernah nggak kamu merasakan ketidakadilan? Dulu ketika gue muda, anjir. Tua banget sekarang ya, ada ubanan tuh emang bener. Nggak. Dulu gue, kita kan tumbuh ya gitu, dan kita selalu belajar gitu. Tapi dulu pelajaran gue adalah ketika gue komplain sama apa yang terjadi sama gue gitu, tentang ketidakadilan, tentang penolakan harusnya tidak seperti ini dan lain-lain, itu malah ngabisin banyak energi gue gitu, yang sebenarnya bisa gue pakai di tempat lain. Gitu. Akhirnya sekarang gue ngerasa hidup itu adil gitu. Lo akan mendapatkan apa yang lo kerjakan gitu. Lo akan di-treat seperti lo men-treat orang gitu. Dan lo akan kalau lo mau God baik sama lo, God baik sama lo, ya lo juga harus baik gitu. Jadi kayak gue sekarang percaya itu gitu, dan dunia itu adil gitu. Tapi Cuman gue pernah dulu ketika maksud gue itu. Terus gue pernah ngerasa kayak gue udah ngelakuin semuanya, dan yang harusnya diperlukan dilakuin, tapi gue nggak dapet hasilnya gitu. Yang dapat malah orang yang santai-santai aja.
yang nggak mikirin apa-apa. Gitu yang ya. Oke. Sangat ambigu tapi Yang saya walaupun gua Doesn't stop. iya. Ini gue deskripsiin nih maksudnya nih. Walaupun sekarang gue ngerti gitu. Dulu pada saat itu gue melihatnya kayak gitu. Ini orang nggak ngapa-ngapain kok dia yang dapet ya gue kagak gitu. Cuman sekarang gue pikir mungkin dia melakukan hal lain yang gue nggak tahu gitu. Yang gue lihat kan dia nggak ngapa-ngapain gitu. Sama kayak soalnya gue sekarang kayak gitu. Gue kalau ngerjain apa kelihatannya kayak gue nggak ngapa-ngapain. Padahal gue ngelakuin di rumah gitu dan di tempat lain. sekarang lebih bijak. Orang bijak. Suka diinjak. Ketidakadilan. Oh, kalau aku mungkin nganggap ini ketidakadilan yang agak konyol sebenarnya. Jadi kerasanya waktu SMA, kan kalau SMA itu banyak banget pelajaran. Waktu itu masih ada IPA IPS, jadi IPA ada fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Terus yang aku ngerasa nggak adil adalah seolah-olah sekolah itu menuntut satu orang bisa bagus semua nilainya, sedangkan gurunya per mata pelajaran dia beda gitu. Nah, itu kadang yang kita suka bercandain sama temen kayak, "Ya bisa coba bu guru agama selalu kerjain fisika, nggak bakal bisa." Iya benar. Gitu sih. Setuju. Tapi sekarang udah nggak. Udah nggak kayak gitu ya? Udah nggak kayak Apa ya? maksudnya sistemnya. Nggak tahu. Soalnya waktu nggak tahu. aku lulus masih kayak gitu. Cuman sekarang kayaknya udah beda Strukturnya. beda strukturnya ya. Itu dia. Nggak tahu ya, gue tuh agak aneh sih. Tapi kadang gue ngerasa dengan privilege yang gue punya itu juga hal yang menurut gue tuh nggak adil kadang-kadang. Privilege sebagai public figure gitu. Public figure gitu dan kayak rasanya tuh ketidakadilan tuh bukan cuma hal-hal buruk yang kita dapetin dalam hidup, tapi kadang hal-hal baik juga kayak ini nggak adil nggak sih gitu, banyak orang yang nggak se-privilege gue gitu, jadi kayak itu sih. Tapi itu tergantung cara lo melihatnya nggak sih? Ya makanya gimana dong, tapi nggak adil nggak sih kadang. Buat lo dunia lo yang nggak adil, buat mereka nggak adil gitu. Dan kalau itu sih kayak- kalau cara lo mikirnya gitu terus nggak bisa habis nggak sih? Jadi nggak adil terus. Iya, Ini sebenarnya jadi ketidakadilan capek. itu tidak ada. Jadi buat gua nggak ada. Oke. Buat gua semuanya tergantung cara lo melihatnya. Oke, itu dia jawabannya. Oke. Makasih Kevin. Itu apa Tim? Oke, apa arti kehilangan menurutmu? Ya itu pelajaran dan semua hal yang kita harus let go of atau yang diambil dari kita ya kita harus kita harus belajar dari itu. Maksudnya ya semua kehilangan isn't a bad thing. Not everything you lose is bad. Oke. Iya. Yes. Jadi balik lagi ke kata Kevin tadi ya. Semua itu gimana kita. Gimana cara kita melihatnya? Iya gitu lah. Yes. Kevin. Oke guys, itu dia tadi obrolan kita. Jangan lupa untuk nonton film Laura Di bioskop. dan Jangan lupa untuk dengarkan lagu original soundtrack Laura sekarang esok selamanya di All DSP dan juga YouTube MD Music. Thank you. Di belakang saya banyak orang-orang yang udah saya bikin susah. Tapi saya tahu, saya ini juga beban buat mereka, saya tahu. Di saat saya kesakitan, dia juga memaksa saya untuk meninggalkan rumah sakit. Saya minta keadilan bukan cuma buat saya. Gue gak bisa kayak gini terus. Gue susah banget. Sering banget nanya diri sendiri, Enakan hidup sekarang apa dulu? lo aja yang ngomong, sesek gue.